Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Pada zaman modern ini, mengapa sih kita harus belajar teks hikayat? Nah, teks hikayat ini merupakan tradisi lama dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Selain itu juga, dalam teks hikayat ada amanat yang bisa menjadi pedoman hidup kita. Lebih jelasnya, yuk kita baca kutipan hikayat berikut ini. Dengan cara mempause atau menjeda sebentar ya. Nah, pasti kalian merasa aneh mengapa teks hikayat terasa begitu sulit dipahami dan kalian sering menemukan kata-kata yang mungkin belum kalian pahami sebelumnya. Karena teks hikayat menggunakan bahasa Melayu kuno yang sekarang tidak digunakan lagi. Nah, dari kutipan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita hikayat ialah karya sastra lama yang mengisahkan kehidupan keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan yang di situ banyak sekali kemustahilan. Contohnya seperti orang bisa terbang, orang yang bisa berbicara dengan hewan, bunga yang bisa dibuat tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan cerita hikayat ini bertujuan untuk menghibur, untuk pelipur lara, dan sebagai pemeriah pesta. Nah, sekarang tolong kalian amati ya, apakah di sini tertulis siapa pengarang atau penulisnya? Tidak, bukan. Nah, ini 1. Ciri teks hikayat tidak mempunyai pengarang atau anonim. Jadi, semua orang itu berhak memilikinya dan menjadi milik umum yang disebut dengan sifat komunal. Yang ketiga, dari kutipan ini kita bisa mengetahui bahwa cerita hikayat itu bersifat istana sentris. Apa yang dimaksud dengan istana sentris? Istana sentris adalah kisah yang tokohnya itu berkaitan dengan kehidupan istana dan kerajaan. Kejadian ini sangat wajar ya ada di cerita hikayat. Mengapa? Karena cerita hikayat mengandung banyak sekali kekhayalan atau hal yang di luar nalar. Contohnya ini orang yang bisa berbicara dengan keledai. Nah, saat membaca ini, apakah kalian merasa bahwa cerita hikayat itu memakai bahasa yang diulang-ulang atau klise? Ya, contohnya di kalimat 1 dan 2. Sebermula ada saudagar di negara Ajam. Kojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya akan tetapi ia tiada beranak. Kalau dalam cerpen pasti bahasanya lebih sederhana, seperti Kojan Mubarok adalah saudagar kaya tapi tidak mempunyai anak. Seperti itu saja, bukan? Kebanyakan konflik dalam hikayat itu menceritakan kisah universal manusia, peperangan antara yang baik dan yang buruk. Hikayat itu bersifat tradisional, meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Maka dari itu, kita bisa mengambil nilai moral yang harus kita terapkan di kehidupan dari hikayat ini. Bisa nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Maka dari itu, hikayat juga bersifat didaktis yang baik untuk pendidikan moral dan religius. Satu lagi nih, cerita hikayat itu bersifat statis atau tetap. Maksudnya tidak ada perubahan yang secara signifikan antara teks lama dan teks hikayat yang baru. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ciri atau karakteristik teks hikayat seperti ini ya. Bisa kalian pause atau jeda untuk membacanya. Cerita hikayat itu tidak hanya satu saja loh. Cerita hikayat itu ada jenisnya. Dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama kategori berdasarkan fase historis, yang kedua kategori berdasarkan isi. Yang pertama berdasarkan fase historis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis Hindu yang pastinya berunsur Hindu. Yang kedua, Hindu-Islam, percampuran antara unsur Hindu dan Islam. Yang ketiga, jenis hikayat Islam yang pastinya berunsur Islam yang dipengaruhi oleh Arab Persia. Yang kedua, berdasarkan isi dibagi menjadi rekaan, sejarah, dan biografi. Lebih lengkapnya, contohnya bisa kalian baca di buku terbitan Intan Pariwara halaman 79 ya. Nah, sama halnya dengan cerita narasi yang lain, cerita hikayat ini juga mempunyai unsur pembangun loh. Unsur pembangun hikayat itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Untuk menentukan tema, kalian harus membaca secara penuh teks hikayatnya ya. Jangan hanya kutipan ini karena ini hanya sebagian kecil saja. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Di sini kalian bisa menemukan tokoh siapa saja.
Nah benar, ada Kojan Mubarok, ada Kojan Maimun, dan Bibi Zainab. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada alur atau plot yang biasa disebut dengan jalan cerita, yaitu jenis maju, maju mundur, atau mundur saja. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Di dalam kutipan ini kalian bisa langsung menentukan di mana setting atau latar hikayatnya ya. Benar sekali, ada di negara Ajam. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3, sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga serba tahu. Dari kutipan ini kalian bisa menentukan sudut pandang apa sih yang dipakai dalam cerita hikayat di sini. Nah, benar sekali, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi religi, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, silsilah atau garis keturunan. Kita akan belajar teks cerita hikayat lagi. Mengenai apa, Miss? Mengenai perbandingan teks cerita hikayat dengan teks cerita pendek. Maka setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa memahami dan membandingkan teks cerita hikayat dan teks cerpen. Selamat menyaksikan! Hikayat dan cerpen merupakan 2 jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Untuk membedakan 2 karya sastra ini, hikayat dan cerpen mempunyai karakteristik yang unik loh. Mari kita bersama-sama membandingkan teks cerita hikayat dan teks cerita pendek. Kita mulai dengan membaca kutipan hikayat dan kutipan cerpen ya. Jangan lupa untuk mempause atau menjeda video ini. Nah, setelah membaca 2 kutipan ini, apakah kalian bisa menemukan di mana perbedaannya? Yuk kita cari bersama. Perbedaan yang menonjol antara hikayat dan cerpen ialah kebahasaannya. Iya atau tidak? Pastinya iya, karena hikayat menggunakan bahasa Melayu kuno yang hampir atau bahkan tidak kita mengerti sama sekali. Berbeda dengan cerpen, cerpen sudah menggunakan bahasa Indonesia modern yang telah kita pergunakan sehari-hari. Perbedaan yang kedua bisa kalian amati mengenai pengarangnya. Apakah hikayat itu tertulis pengarangnya? Tidak. Apakah cerpen ada pengarangnya? Iya, tertulis pengarang Putu Wijaya. Untuk lebih jelasnya, berikut Miss sediakan tabel mengenai perbedaan teks hikayat dan teks cerita pendek. Silakan dibaca dan diamati ya, dengan cara mempause atau menjeda video berikut ini. Teks cerita hikayat menggunakan majas dalam ceritanya loh, yaitu ada majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Karena hikayat bersifat statis yang artinya tidak akan berubah, cerita hikayat memiliki banyak sekali kata-kata kuno loh. Kata-kata kuno ini disebut dengan kata-kata arkais. Contohnya saja seperti syahdan, hatta, alkisah, sebermula, dan lain sebagainya. Nah, walaupun cerita hikayat dan cerpen mempunyai banyak sekali perbedaan, bahkan sangat jauh, 2 karya sastra ini memiliki persamaan loh. Di antaranya mengandung banyak sekali pesan moral, nilai sosial budaya, dan nilai-nilai bersifat mendidik. Jadi, bisa dikatakan bahwa cerita hikayat dan cerita pendek bukan hanya penghibur hati yang sedih saja, melainkan untuk sarana pendidikan. Demikian materi mengenai perbandingan teks cerita hikayat dengan teks cerita pendek. Jangan sungkan dan jangan lupa bertanya jika tidak ada yang dimengerti ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.